Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Sehat kan? Pastinya luar biasa. Berkat Tuhan selalu Mengalir dalam kehidupan kita. Amin. 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 Kalau saat ini kita bertemu lagi, kita dipertemukan lagi masih di dalam channel YouTube. Nah, kita bertemu lagi meskipun kita belum bisa bersekolah minggu, tapi kita bersama-sama bertemu di dalam ibadah sekolah minggu anak kali ini. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Oke, kita akan Masih awali semangat. ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan satu pujian. Masih ingat nggak, Pak? Masih. Pujian. Oh, Ketok. masih dengan satu pujian. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Masih ingat semuanya? Kita akan pujikan bersama-sama dengan bertepuk tangan. Tentunya kita sudah rindu untuk bersekolah minggu. Betul. Tapi enggak apa-apa. Karena situasi yang seperti ini kita masih dipertemukan di dalam ibadah sekolah minggu meskipun melalui channel YouTube. Dipertemukan oleh Tuhan Yesus. Oke, iya. Bagaimana? Masih bersemangat? Masih dong. Masih dong. Apa kabarnya? Yang ada di Gemantar dulu. Gemantar. C, apa kabar C? Cece, masih semangat? Joyce masih semangat? Oh, yang di Wonokarto, Lita masih Lita. semangat juga. Siapa lagi yang ada di Gegeran? Josephine? Hai Hai Josephine. Josephine. Selamat ya, kemarin sudah menang di lomba nyanyi ya, Josephine ya. Wih, Iya. keren. Terus yang ada di Tandon? Apa kabarnya yang ada di Tandon? Hai teman-teman Hai, yang ada di Tandon, masih semangat? Masih. Pastinya. Oke, kita akan jangan salah. Ternyata teman-teman kita sudah ada yang lulus loh. Naik kelas toh Bu iya. Asih. Naik Naik kelas, lulus sekolah minggu. Lulus sekolah Anak minggu. maksudnya, masuk ke sekolah minggu remaja. Siapa aja? Tak inget-ingetnya dulu. Siapa ya? Aku ingat. Siapa aja? Rafael. Wih. Fael, selamat Terus, ya. Terus ada siapa lagi? Aknar? Selamat Aknar. Iya, masih ada satu lagi. Aku tahu ini, Siapa? VB. Oh iya, VB. Selamat ya VB. Ada satu lagi. Satu lagi. Siapa ya? Tak Sek. inget-inget dulu. Kemarin aku ketemu kok sama itu. Namanya Jonathan, betul kan? Betul. Selamat Selamat Jonathan. buat Jonathan. Oke. Kita akan lanjutkan ya. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan bersama-sama, kita akan mengawali di dalam doa. Kita akan bersama-sama berdoa. Bagaimana sikap berdoanya?
Jangan sampai lupa loh, mosok sikap berdoa lupa. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita mau berdoa. Kita mau berdoa, Bu Asi akan hantarkan. Ditirukan ya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Karena kasih-Mu senantiasa mengalir di dalam hidup kami. Terbukti saat ini kami boleh bersukacita menyambut ibadah sekolah minggu yang Engkau sediakan bagi kami. Berkati kami dari awal hingga akhirnya nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan angkat satu pujian lagi. Biar semakin semangat. Oh iya. Ini sudah semangat loh Mbak Iyas. Tapi biar lebih semangat lagi, kita akan angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan pujikan kudaki daki gunung yang tinggi. Kudaki daki gunung yang tinggi. Masih ingat? Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan bersama-sama. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mbak Dias akan bacakan Alkitabnya. Kalian menyiapkan kitabnya masing-masing. Sudah disiapkan belum? Ayo agak diambil panjang ini. Alkitabnya yuk. Kita mau buka Alkitab kita dari Keluaran 14 ayatnya yang ke 19 sampai yang ke 31. Disimak ya teman-teman ya. Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel.
Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat yang kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air laut itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Tetapi ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang lumayan panjang. Semoga tidak menjembungkan buat teman-teman semua. Masih dengan cerita yang sama dengan minggu kemarin ya, sepertinya gitu ya. Masih ingat dengan minggu yang kemarin? Apa hayo yang minggu kemarin? Minggu kemarin apa? Masih Tentang ingat apa, semuanya? Masih, katanya gitu. Oh iya, tapi kok masihnya itu meragukan ya? Masih, harusnya gitu. Masih ingat. Tentang siapa tadi? Tentang Musa. Tentang Musa, iya. Kita dari minggu pertama kemarin sampai hari ini kita mendengarkan cerita tentang Musa. Sebenarnya Musa itu siapa toh Bu Asih? Sebentar, arti kata Musa dulu. Oke. Musa itu artinya apa toh? Ada yang tahu enggak? Ayo angkat tangan. Angkat tangan, tinggi-tinggi. Ada yang tahu arti nama Musa? Kayaknya ini Elisia mau jawab ini Bu Asih. Kalau Mbak Dias, asmara. Arti kata asmara itu apa? Cinta. Lah ini arti kata Musa. Ini Elisia mau jawab ini Bu Asih ini. Elisia. Apa El? Arti kata Musa. Ada yang tahu? Aku dengar dikit. Diangkat dari air. Betul sekali. Betul. Hebat. Anak-anaknya Tuhan memang hebat. Jempolnya banyak buat kalian. Tepuk tangan dulu dong. Semuanya pinter, semuanya hebat, semuanya diberkati. Amin. Wah, ini ceritanya tentang Musa lagi lah. Tadi apa tadi?
Musa itu siapa? Musa itu siapa? Siapa toh Musa itu? Siapa itu Musa? Musa itu siapa? Nah, siapa toh? Siapa Mbak? Musa itu nabi Oh iya, Musa itu nabi. yang Ada lagi, Mbak? memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Betul? Betul. 100 buat Mbak Dias. Aku Tepuk soalnya tangan. pernah sekolah minggu. Oh, pernah Jadi sekolah tahu. minggu. Sudah pernah diajari ini ya? Sudah. Oh iya. Anak-anak sekolah minggu harusnya tahu. Anak-anak sekolah minggu pasti sudah pernah dengar cerita tentang Musa. Di mana Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan ini tidak lepas dari karya Tuhan, tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Saat Musa diberi perintah oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa bertekad bahwa dia akan dengan sepenuh hati menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saat itu penuh dengan perjuangan, apalagi berhadapan dengan raja yang sangat kejam. Siapa Mbak? Raja Fir'aun. Raja Fir'aun. Kok ngomongnya angel ya aku? Fir'aun. Fir'aun. Aun. Raja Firaun. Nah, nulisnya begitu, Firaun. Nulisnya begitu ya. Nah, ini raja ini sangat-sangat kejam. Rajanya kalau jadi anak kecil itu mesti iki nakal banget gitu loh. Rajanya ini. Gimana tidak kejam? Saat Musa sudah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mulai berjalan meninggalkan Mesir, Firaun baru dengar saja, wah, sudah mengerahkan pasukannya yang banyak sekali. Yang naik kereta kuda, yang jalan kaki bawa tombak, dikerahkan itu semua sama seperti gini. Fir'aun. Seperti, lah kok itu bawa Banyak banyak banget, aku takut aku Mbak. Nah, gitu. Bangsa Israel seperti itu. Dia tidak punya nyali untuk menghadapi pasukan dari bangsa Mesir. Wah, semakin ciut. Mama, aku takut mama. Kayak gitu itu. Kalau kamu ketakutan mesti kayak gitu kan. Aku tidak mau ikut itu mama. Lihat itu mama. Takut. Nah, seperti itu. Sama seperti ketika bangsa Israel ketakutan melihat pasukan Mesir dengan kereta kudanya, dengan senjatanya. Wah, Pak Musa, lah ini kok malah aku itu diajak kemana toh ini? Lah ini itu jalannya kok kayak begini, mana kita dioyak-oyak sama pasukan Mesir. Lah nanti aku jadi apa? Belum sampai ke tanah perjanjian, aku sudah kliduk ini. Nah, gitu ya. Sudah ketakutan. Bangsa Israel sudah sangat-sangat ketakutan. Tapi ketika Musa menenangkan bangsa Israel, Musa menyerahkan pada penyertaan Tuhan. Tadi di dalam bacaan sudah dikatakan gimana Bapak? Penyertaan Tuhan saat Musa membelah laut. Nah, Musa membelah laut, mempersilahkan bangsa Israel untuk melewati laut yang sudah terbelah tadi. Cepat-cepat pasukan Firaun langsung menyusul. Berebut. Ya, gitu ya. Tapi karena kira-kira menang mana kuasa Tuhan sama kuasa jahat. Kuasa Tuhan toh Bu Ase. Tenan. Yakin. Oh iya, yakin 100% karena kuasa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu penuh perjuangan. Apa yang dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel itu karena semata-mata karena penyertaan dari
Tuhan. Ada cerita. Ceritanya ini tentang dinosaurus. Ini kita bercerita tentang dinosaurus ini. Dinosaurus itu konon kabarnya adalah binatang yang sangat besar. Meskipun sekarang sudah punah, tapi kita sudah pernah mendengar dan kita sudah pernah melihat di gambarnya itu binatang yang besar dan agak menakutkan gitu. Nah ini dinosaurus ini punya saudara kembar. Dino yang satu namanya Dino, yang satunya lagi namanya Dini. Dino dan Dini ini adalah dua orang yang kembar. Mereka kemana-mana selalu bersama. Suatu kali saat mereka bermain bersama, tiba-tiba kepala Dino mak tepluk ketimpuk kulit pisang. Ketimpuk kulit pisang. Apa sih ini? Kok ada kulit pisang? Tengoklah ke belakang. Ternyata di belakangnya ada seekor monyet. Namanya Mimi. Nah, Dino marah. Apa-apaan sih? Gak tahu apa? Ada orang duduk di sini. Mosok main timpuk aja. Pakai kulit pisang lagi. Sudah gak makan pisangnya, dapat getahnya. Nah, marahnya itu sampai banyak sekali. Memang sifat dua dinosaurus kembar ini berbeda sekali. Yang satu mudah marah, yang satu cuma lemah lembut kayak aku. Aku juga. Diem, yang satu diem, yang satu gitu. Yang satu pemarah. Nah, ini marahnya sampai kelewatan. Bolak-balik cuma ngomel-ngomel sama Mimi. Akhirnya Dini merasa, "Mbok ya sudah Tonono, kamu marah pun juga enggak ada gunanya. Kenapa harus marah-marah? Enggak usah marah-marah, sudahlah. Kalau kamu tidak terima, ya sudah sana kamu pergi." Marah malah sama Dini, Mbak. Dino ini ya, udah, Mbak ya udah gitu loh. Maksudnya Dini begitu, tapi sifat Dinonya yang enggak bisa. Nah itu akhirnya marah-marahnya ke bawah terus, sampai akhirnya mereka berdua pulang. Sampai rumah, kamu itu enggak belain saudara, malah belain orang lain. Wah masih banyak lagi. Sudah sana, kamu pergi, jauh-jauh dari saya. Akhirnya Dini pun pergi, dumuk, meninggalkan rumah dan Dini menyendiri, meninggalkan Dino. Sampai akhirnya satu hari Dino ketemu dengan Mimi lagi. Dino, kamu itu kebangetan ya, punya saudara satu aja, kok enggak dikasihani? Coba sekarang, kamu dengan siapa? Kamu enggak punya temen. Karena semua takut mau deket-deketin kamu, nanti dimarah-marahin sama kamu. Aku pun juga, enggak sudi. Nah gitu, katanya Mimi. Akhirnya Dino merasa, iya ya, aku sekarang enggak punya teman. Kamu mau teman sama Dino enggak, Mbak? Enggak mau lah, nanti dimarahin no. Terus Dino temannya siapa? Enggak ada, harusnya Dino jadi baik dulu. Oh ngono. Biar banyak temennya. Ya, akhirnya digerakkanlah hati Dino untuk lebih sabar, untuk lebih mengasihi, untuk lebih meredam marah-marahnya. Sampai akhirnya dia menyadari, duh nggak ada Dini itu ya sepi sekali ya. Aku makan sendiri, main sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Terus gimana ini? Aku nyari Dini Akhirnya nyari Dini. Jalan ke timur, jalan ke barat, jalan ke selatan, jalan ke utara, enggak ketemu sama sekali sama Dini. Ini kemana ya Dini? Aku capek aku mau ke sini dulu aja, mau istirahat dulu, capek aku. Akhirnya Dino duduk di bawah pohon yang rindang.
Di situ ketemu lagi dengan Mimi. Mimi ngasih tahu, Dino, kamu apa enggak kasihan lihat saudaramu? Saudaramu kurus kayak begitu. Akhirnya Dino lihat ada dinosaurus yang kurus kering, terus dia merasa kasihan. Akhirnya Dino yang kurus itu menyapa, kamu Dino ya? Dilihat lagi, kamu Dini, kenapa kamu jadi kayak begini? Aku nggak makan. Nah, akhirnya mereka berdua bertemu, mereka berdua bersuka cita karena ketemu dengan saudaranya. Nah, teman-teman semua, pelajaran hari ini kita diminta kepada Tuhan untuk lebih berserah pada pertolongan Tuhan. Jangan lagi marah-marah ketika menghadapi persoalan. Tidak lagi bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Enggak cemberut. Tidak lagi cemberut. Tidak lagi mengeluh karena persoalan yang dihadapi. Seperti bangsa Israel yang akhirnya dipimpin oleh Tuhan memasuki tanah perjanjian di Kanaan. Sama seperti Dino dan Dini yang akhirnya bertemu dengan penuh sukacita. Tuhan mau kita juga seperti itu. Kita berserah diri pada Tuhan, segala takut akan hilang. Oke? Bersemangat sampai hari ini. Tetap bersemangat, berserah diri pada Tuhan. Kita pasti menang. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, anak Tuhan yang manis, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, karena kita sudah diberi kemenangan oleh Tuhan. Kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, diiringi dengan pujian, Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga
Ya, persembahan yang kita kumpulkan dapat dititipkan pada orang tua masing-masing yang nanti akan diserahkan kepada Komisi Anak GKJ WU. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu ini di dalam doa persembahan dan penutup. Doa persembahan dan doa penutup. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan ambil sikap yang paling manis di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberi kami pengharapan yang besar, bahkan Engkau memberi kami kemenangan di saat-saat kami sedang sulit. Dan saat ini Tuhan, kami mau Engkau memberkati kami di dalam setiap kegiatan kami di tengah-tengah masa sulit yang sedang bangsa Indonesia hadapi saat ini. Kami mempersembahkan persembahan kami kepadamu. Mari Tuhan Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga apa yang kami persembahkan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kali ini Tuhan. Mari Engkau sendiri yang akan senantiasa memberkati, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan penjagaan Tuhan, sehingga kami tidak akan takut lagi di dalam kami menghadapi hari-hari kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami berdosa kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri di dalam pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ibadah selesai, kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Sampai jumpa di jumpa minggu depan. Shalom.